Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi tentunya ya. Nah, berjumpa kembali bareng Pak Andrio di sini di pertemuan ke-10 praktikum komputer untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang beranda. Nah, minggu ini kita bahas tentang insert atau sisipkan. Nah, tanpa panjang-panjang langsung aja buka Office-nya, langsung klik tambah, masuk ke dokumen kosong si Word ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, contoh misal kita ketikkan di sini, ini adalah halaman 1. Oke ya. Nah, di sini ada menu sisipkan atau insert. Nah, kita bisa pilih halaman kosong. Oke. Nah, bisa dilihat ini halaman 1, kemudian ini halaman 2. Nah, untuk menambahkan halaman kosong cukup klik halaman kosong seperti ini. Nah, kalau zaman-zaman dulu kalian mungkin pernah praktikan ini ya. Ya misalnya mau nambahkan halaman kosong, kalian klik enter sebanyak-banyaknya ya kan, sampai ke bawah ini sampai masuk ke halaman 1. Nah, nggak perlu seperti itu ya. Itu cara lama sekali ya. Dulu memang mungkin belum ada fitur ini. Nah, sekarang udah ada, lebih gampang. Oke. Nah, disisipkan ya, membuat halaman kosong seperti itu gampang sekali. Jadi nggak perlu klik enter sebanyak-banyaknya. Nah, di bawahnya ada tabel. Nah, tabel ini pembahasannya agak panjang nih, karena menunya banyak dan kita akan bahas satu-satu bagaimana membuat tabel. Ya, tentunya satu pertemuan ini mungkin tabel semua, dan mungkin nggak siap ya. Nah, langsung aja tanpa panjang-panjang kita klik tabelnya. Saya enterkan dulu, masuk ke sisipkan. Nah, di bagian tabel, nah kita bisa lihat ya, ada hapus, sisipkan, pisahkan sel, opsi gaya, gaya tabel, dan semuanya sampai bawah. Nanti kita bahas satu-satu. Saya undo dulu. Nah, untuk membuat tabel sisipkan, ketika kita klik tabel ini, maka akan muncul di halamannya secara otomatis. Ada 3 baris dan 3 kolom tabel. Ya, jadi muncul satu tabel yang terdiri dari 3 baris 3 kolom. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada hapus. Nah, apa fungsi hapus, Pak? Ya, tentu saja menghapus ya. Di sini ada 3 pilihan, hapus kolom, hapus baris, dan hapus tabel. Ya, kalau mau menghapus kolom, tinggal klik aja salah satunya dimanapun. Ya, di sini ada 3 kolom, bisa dilihat ya. Kita klik hapus kolom, maka kolomnya akan hilang. Nah, contoh yang kanan ini mau kita hapus kolom. Seperti itu, gampang sekali ya. Saya undo dulu. Nah, kemudian juga hapus baris ya. Klik aja dimanapun, misalnya di paling bawah kita hapus baris, maka baris yang paling bawah akan terhapus secara otomatis. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Nah, di sini ada tabel. Kemudian hapus tabel ya, tentu saja menghapus semua tabel ya. Saya undukan aja. Nah, jadi seperti itu, nggak perlu diselect lagi banyak-banyak barisnya, kemudian di delete, nggak perlu. Klik aja salah satu, langsung klik hapus kolom atau hapus baris. Oke, gampang ya. Nah, di bawah hapus ada sisipkan. Nah, ini sisipkan bisa dilihat. Sisipkan atas, tentu saja menambahkan satu baris ke atas. Ya. Sisipkan bawah, tentu saja menambah satu baris ke bawah. Tinggal klik-klik aja, nggak perlu repot. Nah, sisipkan ke kiri, tentu saja menambahkan satu kolom di sebelah kiri. Oke. Nah, sisipkan ke kanan, tentu saja menambahkan satu kolom ke kanan. Gampang ya? Nggak susah kan? Nah, kalau ada yang susah, masih saya kasih kesempatan untuk komen di bawah. Nanti minggu depan kita bahas apa kesusahannya atau kesulitannya. Oke? Nah, setelah sisipkan ada gabung sel. Nah, contoh misalnya ini Bapak buat dulu ya, satu contoh tabel ya. Nah, saya munculkan dulu keyboardnya. Nah, di sini misal ada nomor. Yang biasa simbolnya no gitu aja ya. Nah, kemudian di sini ada nama siswa tentunya, dan di sini ada nilai ya. Kita contohnya mau buat daftar nilai ini. Oke. Nah, di tabel ya. Setelah sisipkan ada gabung sel. Loh Pak, gabung selnya kok mati Pak? Nah, karena belum ada sel yang kita select untuk kita gabungkan. Nah, contoh misalnya ini 1, 2, 3, 4, ada 6 kolom. Nah, untuk menselectnya bisa di double tap aja, atau ditahan lama. Saya lebih suka double tap sih. Kalau pakai komputer namanya double klik ya. Nah, karena di tap ya double tap. Oke, setelah muncul atau berhasil terselect seperti ini, kan ada kursornya ya. Nah, tinggal ditarik aja mau digabungkan seluas apa. Nah, saya buat seperti ini.
Nah, gabung sel. Oke, satu selnya sudah bergabung. Ya, ini menjadi satu sel. Perhatikan, nah sudah kita gabungkan. Nah, Pak, kok sebelah kiri, Pak? Mau dibuat sebelah kanan dong, ya kan? Nah, di sini ada perataan rata tengah. Oke. Nah, itu fungsi dari gabungkan sel ya. Nah, di bawah gabung sel ada pisahkan sel. Tentu saja ketika nilai ini mau kita pisahkan lagi. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kita pisahkan. Dia pisah menjadi 2 ya. Pisahkan lagi menjadi 4 ya. Membelah diri deh. Kayak cacing ya. Tapi saya nggak mau ya. Itu kalau misalnya kalian pakai ya pakai. Sekarang kita kan nggak pakai ya. Nah, langsung aja pisahkan sel. Tadi udah selesai. Nah, di bawahnya ada opsi gaya. Opsi gaya ini jarang sekali saya pakai karena nggak terlalu penting ya. Artinya nggak terlalu berguna sih. Saya lebih suka yang manual-manual. Nah, kemudian juga ada gaya tabel ya. Ini pembuatan tabel secara instan, mulai dari pewarnaannya, kolomnya dan sebagainya. Kita contohkan. Nah, misal seperti ini. Nah, ya, secara instan. Nah, instan dalam sekejap ya. Nah, kalian bisa pilih tabel di sini, pilihannya cantik-cantik sekali. Ya, mungkin kita pakai yang oranye lah ya, mungkin ya. Oke. Nah, di bawah gaya tabel ada bayangan. Bayangan juga ini jarang sekali saya pakai ya, karena nggak terlalu penting lah. Karena kalau terlalu banyak sekali tools-tools yang dipakai ya tentu saja bikin berat dari handphone kita. Oke, nah saya nggak mau pakai warna akhirnya. Ya, saya lebih suka yang plain aja karena saya orangnya sederhana ya. Aduh. Oke, nah bayangan nggak kita pakai. Nah, di sini ada perataan. Perhatikan. Contoh yang seperti ini. Ini mau kita gabungkan dulu. Oke, nah gabung sel. Jadi jangan kalian skip ya. Nah, tonton dari awal sampai habis. Ini kita gabungkan. Kita membuat daftar nilai sini. Nah, bisa dilihat perataan ya. Di bagian atas ini adalah perataan mendatar. Kalau yang bagian bawahnya ini perataan secara menurun atau horizontal. Vertikal, sorry ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini berarti rata kiri ke atas ya. Kalau kita mau buat tengah seperti ini. Kanan seperti ini. Kalau di atas ini tengah, ini bawah. Nah, kalau kita mau buat center middle atau tengah-tengah ya seperti ini. Sama juga ini, kita buat tengah-tengah. Oke, ini juga tengah-tengah ya. Nah, sama seperti ini. Misal kalian mau buat tengah-tengah secara bersamaan, tinggal diselect aja. Tengah-tengah. Ya, simple sekali ya. Nah, contoh misalnya di sini ada nilai. Ini ada nomor ya, nama, nilai, kemudian di sini kita buatlah nilai tik yang pertama. Tik di sini bahasa Indonesia, di sini matematika, di sini agama, kemudian ada PKN dan biologi. Oke, nah seperti ini contohnya. Jadi ada satu nilai yang bergabung, kemudian membawahinya beberapa kolom yang berisi nilai-nilai. Nah, gampang ya. Nah, harus diingat karena habis ini ada tugas. Nah, oke. Nah, ini bagian perataan tadi, udah tahu kan? Rata kanan, kiri, tengah ya, tinggal dipelajari aja. Nah, di bawahnya ada rotasi teks ya. Jadi mana tahu kalian membuat kolom secara mendatar ya. Misal seperti ini, kita sisipkan dulu di sebelah kiri. Oke, kemudian kita gabungkan. Kita buat di sini daftar nilai siswa. Nah, ini kan secara normal ya. Nah, kita mau buat rotasinya. Perhatikan. Rotasi teks. Kita ubah ke 90 derajat. Nah, seperti ini jadinya. Oke, mungkin pernah lihat ya, pasti pernah lihat dong. Nah, kalau mau hadapnya secara kebalikan, langsung putar ke 270 derajat. Nah, seperti ini. Saya lebih suka yang kayak gini. Oke. Nah, di sini ini ada satu lagi ya. Untuk menselect sekali semua, kan kita bisa lihat ya di atas ini. Ya, di bagian atas tabel itu ada kolom-kolom yang ini. Di bagian sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada baris.
Nah, contoh misalnya daftar nilai siswa, kita mau select sekali semua, tinggal klik aja yang sebelah sini. Nah, otomatis ada semua. Ya. Nah, seperti itu, tinggal dikecilkan. Kalian bisa lihat ada di situ dua baris ya, 2 garis. Nah, itu untuk mengecilkan dan membesarkan. Saya kecilkan aja seperti ini kira-kira. Hasilnya sudah bagus ya. Di sini ada otomatis paskan. Nah, ini untuk mengubah isi ya, mengubah tabel dari yang kita buat supaya benar-benar pas sesuai isinya. Ya, tentu saja fungsinya untuk menghemat space ya. Contoh misalnya di sini kita buat 1 2 3 dan seterusnya. Oke, nah ini kan terlalu lebar ya. Dan untuk mengecilkan juga males gitu. Kita bisa manfaatkan fungsi ukuran sel. Nah, 3 klik aja di salah satu kolom sini, mau di baris mana aja bisa. Sini ada otomatis paskan. Nah, kita bisa buat paskan konten. Oke. Nah, otomatis semuanya ngepas sesuai isi dari masing-masing kolom. Bisa dilihat pas ya, tiknya kecil, bahasa Indonesia pas, agama, biologi, PPKN dan pas semua. Oke. Nah, contoh misalnya seperti ini, kalau nomornya kecil, perataannya kita buat ke tengah. Nah, seperti itu. Oke, gampang sekali ya. Nah, di sini ada gaya tabel ya. Oh, tadi udah. Oke, nah bayangan udah, perataan udah, rotasi teks sudah. Nah, sekarang ada ukuran sel. Nah, contoh Pak, nama ini kan terlalu kecil. Kalau kita manfaatkan fungsi otomatis paskan, dia akan kecil. Nah, select aja namanya. Ukuran sel di sini bisa diatur. Ya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, tingginya udah pas sesuai apa yang ditampilkan di Word. Kemudian saya mau ubah lebarnya, misalnya dari 1,3 cm menjadi ya 3 cm lah, ya kan? Oke, nah sudah 3 cm ya. Bisa dilihat, udah pasti beda-beda. Oke, nah di sini ada ukuran tadi, ya bisa diatur tinggi dan lebarnya. Nah, semuanya bisa diatur, nggak hanya nama aja, semuanya bisa. Oke, nah ini ada distribusikan, nanti kita bahas seperti apa baris dan kolomnya itu. Ini fungsinya untuk mengembalikan atau membuat baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, itu nggak terlalu penting kita bahas, nanti kita bahas pelan-pelan. Dan di bawahnya ada teks alternatif juga sama ya, itu nggak terlalu dipakai sebenarnya, itu hanya tambahan fitur saja. Oke, nah sekarang kalau udah seperti ini tugasnya, nah ini sekarang bagian tugas nih. Jangan sampai ada yang nggak ngerjakan, karena kalau nggak ngerjakan ya gimana kalian mau mengisi sertifikat kalian nanti di akhir kelas ya. Nah, karena satu-satunya pelajaran yang nggak ada di rapot hanya praktikum komputer. Kenapa? Karena nilainya ada di sertifikat. Nah, sertifikat ini yang akan kalian bawa nanti pada saat ingin mencari pengalaman bekerja, kemudian ya macam-macam, banyak sekali manfaat dari sertifikat itu. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat satu tabel seperti ini, manfaatkan seluruh fitur yang udah Bapak ajarkan, dan namanya kalian bisa isi nomor 1 wajib ya, nomor 1 wajib nama kalian masing-masing. Ya, nomor 1 wajib nama kalian masing-masing, dan 6 lainnya adalah nama teman-teman kalian. Oke. Nah, nomor 1 wajib nama panjang atau nama lengkap ya. Nah, 2 sampai 7 itu terserah mau nama siapa aja ya. Bisa dibuat mau nama panjang, nama lengkap dan sebagainya, terserah. Nama pendek, panggilan terserah. Cuma nomor 1 wajib nama panjang atau nama lengkap. Oke, nah untuk nilai TIK Bahasa Indonesia, Matematika, Agama, PKN, Biologi diisi terserah saja sesuai kemampuan masing-masing ya. Nah, terserah saja, sampel saja, nggak ada masalah, nggak ada patokan. Oke. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita bahas tabel semua. Jangan lupa bertanya, kalau nggak tahu jangan diem-diem aja ya, semuanya udah dijelaskan ya. Nah, tugasnya dikumpulkan pastinya setelah dibuat ya, dikumpulkan, nggak perlu file Word-nya ya, cukup di screenshot seperti ini, kan udah siap nih ya, cukup di screenshot aja misalnya seperti ini, tapi tabel nggak kelihatan ya, atau mungkin bisa di
ubah rotasi handphonenya ya biar bisa kelihatan lebih besar. Nah, seperti ini kan nampak ya. Nah, tinggal di screenshot aja. Kemudian hasil screenshotnya itu diupload di kolom komentar. Ya, biasa kan tiap pertemuan tuh ada buat pertemuan ke-10 bla 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 bla. Ya, ada statusnya kan di Edmodo. Nah, tinggal buat di kolom komentar. Nggak perlu buat nama, kan udah ada namanya di masing-masing akun ya. Bapak udah nampak, kelihatan. Oke, di screenshot aja. Ingat tadi nomor 1 wajib nama masing-masing, nama panjang, nama lengkap, dan yang 2 sampai 7 terserah nama siapa aja. Nilai TIK Bahasa Indonesia, Matematika, Agama, PKM, Biologi terserah. Ya, yang penting saya lihat kalian mampu membuat tabel seperti ini di smartphone kalian. Oke, sampai di sini aja pertemuannya, nggak panjang-panjang. Sampai jumpa di pertemuan ke-11 minggu depan dengan modul yang akan dibagikan. Oke, selamat bekerja.